Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jal kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita sejenak bertafakkur untuk mengawali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam perjalanan hidup yang sudah sekian lama ini, kita mengingat kembali, kita mengakui kembali bahwa apa saja yang telah kita terima, semua itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pemberian itu kita senangi atau pemberian itu tidak kita senangi, hanya Allah lah satu-satunya yang mampu memberikan itu semua kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sebagai pelengkap rasa syukur kita, marilah kita kirimkan doa-doa terbaik kita kepada kedua orang tua kita, kepada kakek nenek dan leluhur kita, termasuk para guru-guru kita, karena berkat jasa mereka lah kita bisa menjadi insan seperti hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang syukur, hakikatnya syukur itu derajatnya lebih tinggi daripada ketakwaan. Dalam Al-Quran Allah menerangkan fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Modal untuk supaya kita ini bisa bersyukur, para hadirin, harus diawali dulu dengan bertakwa. Karena mustahil orang yang tidak bertakwa dia akan mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali kepada kita semua dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menginformasikan, ketika Rabbmu memaklumatkan, la in syakartum, jika kalian benar-benar bersyukur. Masyiral muslimin,
ini adalah kalimat syarat. Yang kalau kalimat syarat ini kita lakukan, maka kita akan peroleh jawab syaratnya. Apa jawab syarat dari ayat ini? Dari redaksi ayat ini, la azidannakum. Pasti secara harfiah, karena ada taukid di sana dan taukidnya 3 kali, maka secara harfiah kita artikan maka pasti akan kami tambah. Menarik para hadirin ayat ini untuk kita tadabburi bersama, bahwa Allah tidak menyebutkan dalam redaksi ayat ini bersyukur atas apa. La in syakartum. Bersyukur atas apa? Tidak Allah sebutkan. Ini mengandung makna yang sangat luas, bahwasanya apa saja yang telah Allah berikan kepada kita, berupa apapun bentuknya, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Dan Allah juga tidak menyebutkan apa yang akan ditambah atas syukur yang kita lakukan itu. Tapi Allah jelas mengucapkan janjinya dengan 3 kepastian, maka pasti akan kami tambah. Apa yang ditambah juga tidak Allah sebutkan. Hal ini mengandung makna yang luas pula, bahwa tambahan atas kenikmatan yang kita syukuri itu mencakup setidaknya 2 hal. Yang pertama, Allah tambah jumlahnya. Dan yang kedua, Allah tambah keberkahannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada redaksi ayat ini, ayat ke-7 dari Quran surah Ibrahim ini, tidak berbunyi kalau kamu bersyukur maka akan aku tambah, tapi kalau kamu kufur tidak akan aku tambah. Tidak demikian redaksi ayatnya. Akan tetapi redaksi ayatnya wala in kafartum, sebagai bentuk anonim dari syukur. Kafir atau kufur itu sebagai bentuk perlawanan, lawan kata dari syukur. Kalau kamu kufur terhadap apa? Tidak Allah sebutkan pula. Inna azabi lasyadid. Maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat wala in kafartum juga merupakan redaksi kalimat syartiyah, kalimat syarat yang seharusnya dalam kelanjutan ayat ini Allah sebutkan jawab syaratnya. Harusnya ayat ini berbunyi wala in kafartum la u'adzibannakum. Seharusnya begitu. Akan tetapi para hadirin rahimakumullah, Allah tidak menyebutkan jawab syaratnya. Hal ini mengandung makna bahwa Allah begitu murka kepada orang-orang yang kufur, kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur. Masyiral muslimin rahimakumullah, untuk memperjelas ayat ini, izinkan kami memberikan sebuah analogi, sebuah perumpamaan. Semisal kita ini adalah
seorang anak buah dalam sebuah perusahaan yang sangat besar. Lalu kita melakukan sebuah pelanggaran. Dan ketika itu big boss kita memanggil kita, memberi peringatan kepada kita tentang pelanggaran yang kita lakukan itu. Kalau big boss tadi mengancam kita dengan ancaman yang masih bisa kita bayangkan bentuknya. Semisal, kalau kamu melanggar lagi, kata big boss, maka kamu akan saya pecat. Ancaman pemecatan ini tentunya masih bisa kita bayangkan dalam benak kita. Akan tetapi berbeda redaksinya, berbeda maknanya pula ketika big boss tadi, ketika big boss kita tadi itu mengatakan, kalau kamu melanggar lagi, awas, tahu sendiri nanti. Misalkan begitu. Ini menunjukkan bahwa level kemurkaan big boss itu lebih tinggi daripada sekedar ancaman yang pertama, yang ancaman itu masih bisa kita bayangkan. Dan yang terjadi pada ayat ini, ma'asyiral muslimin, wala in kafartum, Allah tidak sebutkan ancamannya sebagai bentuk jawab syarat, tetapi langsung Allah katakan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Sehingga dalam mentadabburi ayat ini, ma'asyiral muslimin, tentunya kita harus benar-benar memperhatikan apakah kita ini sudah tergolong kepada orang-orang yang mau bersyukur atas apa saja pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita termasuk golongan orang-orang yang kufur. Masyarul muslimin rahimakumullah, itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Kemudian hal yang kedua, bentuk tambahan atas nikmat la azidannakum itu tidak hanya berupa tambahan secara jumlah, tetapi tambahan secara keberkahannya. Dan adapun azab yang Allah berikan karena kita tidak bersyukur atas nikmat Allah itu juga tidak melulu berupa dikuranginya kenikmatan. Azab yang dimaksud di sini tidak hanya berupa berkurangnya nikmat yang telah kita terima. Secara materi bisa jadi rezeki, yang rezeki itu berupa uang misalkan, atau berupa materi yang lain, bisa jadi bentuknya memang bertambah, jumlahnya bertambah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, di dalam pertambahan jumlah itu tidak mengandung keberkahan, justru mengandung azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam meyakini ayat ini dan mengkorelasikannya, menghubungkannya dengan kehidupan realita dan fakta kita sehari-hari, kita mesti cerdas. Jangan sampai kita punya perasaan, mana kok saya tidak bersyukur tapi harta ini terus bertambah dan bertambah. Disinilah kita perlu untuk berhati-hati. Jangan-jangan dalam tambahan harta kita itu, dalam tambahan materi yang kita miliki itu, justru mengandung azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena kita gagal untuk menjadi hamba yang bersyukur. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di potongan ayat yang lain Allah menerangkan lagi bagaimana keadaan sesungguhnya orang yang bersyukur itu. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang syakur, yang pandai sekali bersyukur. Sedikit sekali. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa memang bersyukur itu levelnya di atas ketakwaan kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya ada perbedaan antara orang yang syakirun atau asyakir dengan asyakur yang disebut di dalam ayat ini. Apa perbedaannya para hadirin rahimakumullah? Kalau asyakir, orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang ketika Allah tambahkan nikmatnya, maka dia bersyukur. Kalau tidak bertambah, dia tidak bersyukur. Itulah asyakir. Akan tetapi yang sedikit, golongan orang-orang yang sedikit yang Allah sebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur, itu adalah orang-orang yang kalau diberi nikmat banyak dia bersyukur. Diberi nikmat yang sedikit tetap bersyukur. Tidak diberi nikmat selalu bersyukur. Dan nikmatnya dicabut tetap bersyukur. Itulah golongan orang-orang yang sedikit. Masyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin menyebutkan bahwa untuk bisa menjadi orang yang bersyukur itu kita harus menjadi dulu orang yang bisa bertafakkur, orang yang bisa berpikir, orang yang bisa merenungi apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Mengutip sebuah ayat Quran surat Ali Imran ayat 180 dan 181. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Masyiral muslimin, untuk menjadi orang bersyukur jadilah dulu orang yang ulil albab atau orang yang ulul albab. Siapa itu? Orang yang senantiasa berzikir. Alladzina yadhkurunallah, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu, lalu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu dia bertafakkur, memikirkan apa saja kejadian yang di langit dan yang ada di bumi, termasuk kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri. Lalu baru kita bisa mengatakan subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Salah satu ucapan yang keluar dari lisan orang yang bersyukur adalah Maha suci Engkau ya Allah.
Allah, engkau tidak menciptakan segala sesuatunya ini dengan sia-sia. Dia mampu menghadirkan hikmah dalam setiap peristiwa dan kejadian yang menimpa dirinya, dan hikmah itu berupa la azidannakum, tambahan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bersyukur. Masyiral muslimin rahimakumullah. Apa efek dari orang yang bersyukur? Efek orang yang bersyukur akan melahirkan sikap kesabaran, dan orang yang sabar akan menghasilkan, akan berakibat kepada orang tersebut menjadi orang-orang yang ikhlas. Kalau sudah ikhlas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka iblis pun tanda tangan untuk tidak lagi menggoda hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini jawaban iblis, kecuali hamba-hambamu yang mereka itu tergolong kepada orang-orang yang diberikan keikhlasan. Bukan yang mukhlisin, tetapi mukhlasin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.